Ya, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya tetap berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat. Tentunya tetap semangat, tetap bersukacita. Andalkan Tuhan dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita tahu, kita yakin, kita percaya Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat malam, selamat bergabung di laman Facebook Pendeta Berton. Saya berharap kebersamaan kita pada malam hari ini sungguh membawa kekuatan dan kesegaran rohani bagi kita. Dan kita percaya jerilah persekutuan kita dengan Tuhan tidak pernah mendatangkan kesia-siaan, tapi keberkatan dan kekuatan bagi kita serta kehormatan bagi Tuhan. Selamat datang, selamat bergabung di ibadah malam bersama dengan para sahabat Facebook. Dan malam hari ini kita akan ada pujian, ada doa kesembuhan, ada kita waktu untuk menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan. Baik, sebelum kita lebih jauh untuk memuji Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa, mohon tuntunan dan pimpinan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagimu Tuhan Allah kami yang baik, yang telah berkenan menolong menyertai hidup kami sepanjang pagi, siang sampai pada malam hari ini. Kami rindu memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Kami rindu beribadah kepada Tuhan. Biarlah Engkau menyucikan, menguduskan roh jiwa tubuh kami, melengkapi kami dengan kuasa-Mu, mengurapi kami, sehingga kami boleh fokus dan konsentrasi tertuju kepada Tuhan melalui ibadah malam hari ini. Berkati para sahabat, Bapak Ibu Saudara, dimanapun mereka berada, biarlah kasih sayang, kemurahan, kebaikan Tuhan juga turun tercurah, menaungi, melingkupi kehidupan mereka. Terpujilah Tuhan. Kami menolak segala panah api si jahat, kuasa-kuasa iblis, setan, kuasa kegelapan dalam bentuk cara apapun yang ingin mengganggu jalannya ibadah ini. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang mencengkeram, menaungi kami semua, sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, bahkan kuasa Tuhan di tengah-tengah ibadah ini. Kami rindu selama berlangsungnya ibadah ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapilah hamba-Mu yang akan memimpin, urapi kami semua dimanapun berada yang menyaksikan dan mendengarkan. Terpujilah Tuhan yang baik. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, langsung kita memuji Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Apapun yang Tuhan menginginkan, rasakan Tuhan ku
suka-sukamu. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah live secara langsung malam hari ini. Saya sangat yakin dan percaya ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka kekuatan kuasa Tuhan akan terus menaungi dan melingkupi hidup kita. Kita akan masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah.
Kami percaya Tuhan, ketika hadirat-Mu kami rasakan di saat kami menyembah, maka kekuatan kuasa-Mu akan terus melimpah, turun tercurah, menaungi melingkupi hidup kami. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk tetap betah tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena kita tahu, di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Dalam hadirat Tuhan ada kuasa. Dalam hadirat Tuhan ada mujizat. Dalam hadirat Tuhan ada urapan yang kita rasakan. Karena itu, firman Tuhan berkata dengan tegas, satu hari dalam pelataran Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Mari kita memiliki waktu-waktu khusus untuk kita betah tinggal dalam hadirat Tuhan, dalam posisi kita memuji menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, terbuka lapar dan haus akan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kita akan persiapkan hati pikiran kita untuk masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terbatas
Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagimu Bapa. Kau Allah yang baik, telah berkenan mempertemukan kami melalui siaran live ini. Untuk kami boleh beribadah, memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan Tuhan. Terimalah Bapa puji-pujian, penyembahan, pengagungan kami menjadi dupa yang harum, memuliakan, menyenangkan hatimu. Tibalah waktunya bagi kami membuka hati, telinga, dan hidup kami untuk menyambut firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang sederhana ini, perlengkapilah dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mampu menyampaikan isi hati-Mu yang dapat terus memotivasi, meneguhkan, menguatkan, bahkan menyegarkan rohani kami. Berkati juga para Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, yang akan menyaksikan, mendengarkan firman, yang akan bersama belajar firman. Roh Kudus beri hikmat pengertian, supaya kami boleh mendapatkan dan menemukan mutiara kebenaran, yang kami komitmen bersama mau melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menyambutnya dengan sukacita. Di dalam dan demi nama Yesus, kami berdoa bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Selamat bergabung. Saya percaya pertemuan kita malam hari ini akan memberikan sesuatu yang berarti bagi kita semua. Baik, mari kita membuka Alkitab dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Tolong disiapkan yang kedua bacaannya dari Markus pasal 1 ayat yang ke-35. 1 Yohanes 2 ayat 6 dan Markus 1 ayat 35. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 dan Markus 1 ayat 35. Saya bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya ulangi sekali lagi. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tolong kita soroti kata-kata barang siapa. Mengatakan barang siapa. Ini tidak terbatas kepada suku golongan tertentu, tetapi siapa saja dan di mana saja. Di mana berkata ia ada di dalam Dia. Kalau kita membaca ayat yang kelima, dikatakan demikian, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Artinya, kita ada di dalam Allah.
Barang siapa berkata ia ada di dalam Allah, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tolong kita soroti satu kata penting. Kata wajib. Wajib kita tahu bersama pengertian wajib. Berarti harus. Tidak ada alternatif. Tidak ada pilihan. Kalau saudara dan saya berkata, kita ada di dalam Allah, maka kita wajib atau harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Alkitab seringkali mengulang-ulang, baik di kitab Injil maupun di surat-surat, dikatakan bahwa kita ini harus menjadi serupa seperti Kristus. Saya akan tunjukkan ayatnya Bapak Ibu Saudara. Silakan ditulis supaya nanti bisa dipelajari ulang. Di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-28 sampai 29. Kolose pasal 1 ayat 28 sampai 29. Dikatakan demikian, dialah yang kami beritakan, maksudnya Kristus yang ada di tengah-tengah kita, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus itulah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Perhatikan baik, tujuan dinasihati, tujuan diajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Rasul Paulus memberikan kesaksian melalui suratnya, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus dalam segenap hidupnya ketika dipersembahkan menjadi alat dalam tangan Tuhan, target, goal, tujuan, ending yang mau dicapai adalah untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus kembali mengatakan di ayat yang lain, meskipun manusia lahiriah kami, tubuh kami, jasmani kami semakin merosot, tetapi manusia batinia kami, manusia rohania kami, manusia spiritualitas kami diperbaharui dari sehari ke sehari sehingga menjadi serupa seperti Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pola, patron, blueprint, contoh, teladan, panutan kita yang sempurna jangan letakkan di dalam diri seseorang di dunia ini, tapi letakkanlah idola kita, contoh kita, panutan kita, teladan kita di dalam Yesus. Manusia di dunia ini kecuali Yesus tidak ada yang sempurna. Tapi kalau kita meneliti dalam seluruh Alkitab, Yesus dikatakan tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercela, tidak berdosa. Jadi Yesus itu menjadi patron kita. Yesus itu menjadi sentral fokus kita, arah kita, tujuan kita. Kita diubahkan, dimurnikan, disempurnakan dari hari ke hari. Tujuannya, goalnya, targetnya untuk menjadi serupa seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan dari 1 Yohanes 2:6 berkata, barang siapa berkata ia ada di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti mau tidak mau, suka tidak suka, tidak ada pilihan, tidak ada alternatif. Kita wajib, kita harus hidup seperti Kristus telah hidup.
Nah, sekarang bagaimana kita mengerti, memahami kebenaran ini? Kita harus bertitik tolak dari kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena seluruh sepak terjang kehidupan Yesus, baik itu pengajarannya, baik itu penyembuhannya, baik itu apa yang dilakukan oleh Yesus, semuanya tertera dan tertulis secara eksplisit, terang benderang di dalam seluruh kitab-kitab Injil. Contoh, saya tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau belajar tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati, janganlah belajar dari orang-orang di dunia ini tidak sempurna. Kalaupun kita boleh belajar mencontohnya, tapi seringkali kalau kita sudah makin dekat dengan orang itu bisa mengecewakan kita. Oh ternyata, saya pikir dia orang yang begini. Ternyata setelah saya berinteraksi dengan dia, ternyata dia bukan orang yang seperti yang saya pikirkan. Kita bisa kecewa Bapak Ibu Saudara. Tapi belajar tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati, belajarlah dari Yesus. Kita buka ayatnya. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 20, ayat 28 saja. Matius 11 ayat 28. Sudah Bapak Ibu? Saya mau kasih tahu, Yesus itu menjadi contoh kita. Kalau Bapak Ibu Saudara mencontohkan, membandingkan diri kepada orang lain, oh dia itu masih suka korupsi, saya tidak korupsi lagi, maka saya lebih hebat dari dia. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, tapi bandingkanlah diri kita dengan Yesus. Kalau kita membandingkan diri kita dengan Yesus, maka kita akan memiliki hati yang rendah, karena kita sadar kita masih banyak kekurangan, kelemahan. Tapi Yesus sempurna. Bandingkan diri kita dengan Yesus, supaya kita berbenah, kita introspeksi, kita evaluasi diri, bahwa ternyata masih banyak hal yang perlu dipulihkan, diubahkan, disempurnakan, perlu bertumbuh, perlu dewasa dalam diri kita. Mari kita lihat Matius 11 ayat 28. Dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita lanjutkan dari 29. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Dengar baik. Kita itu belajar dari Yesus. Belajarlah padaku. Kenapa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Perhatikan baik. Tadi 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa berkata ia ada di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pertanyaannya, bagaimanakah Kristus hidup? Kristus itu hidup dalam kelemah lembutan dan dalam kerendahan hati. Kalau belajar tentang kelemah lembutan, belajarlah dari Yesus. Kalau belajar tentang kerendahan hati, belajarlah dari Yesus. Belajar tentang pengorbanan, belajarlah dari Yesus. Karena Yesus rela menyerahkan nyawanya, mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus hidup kita dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita mau hidup seperti Kristus, kita belajar berkorban. Berkorban itu bisa dengan memberikan pengampunan, bisa memberikan kasih, kepedulian kepada orang lain. Jangan sampai kita berkata kita hidup seperti Kristus, kita bukan berkorban bagi orang lain, tapi kita mengorbankan orang lain demi kepentingan kita. Itu bukan hidup seperti Yesus. Nah, kan maksudnya, kalau kita suka mengorbankan orang lain demi keuntungan dan demi kepentingan kita, berarti kita sedang hidup bukan seperti Yesus. Yesus tidak pernah mengorbankan orang lain demi dirinya, bukan. Tapi dirinya yang berkorban demi orang lain. Dirinya yang berkorban demi keselamatan orang lain. Dirinya yang berkorban demi pengampunan orang lain. Dan dirinya yang berkorban demi pemulihan orang lain. Itu Yesus.
Coba kita center introspeksi diri kita. Selama ini kita berkorban kepada orang lain atau kita mengorbankan orang lain? Kalau kita mengorbankan orang lain demi keuntungan, kepentingan kita, berarti kita bukan hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena Kristus berkorban demi kebaikan, keselamatan, pengampunan, pembenaran orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, seluruh aspek hidup kita, kalau kita ingin makin bertumbuh, makin dewasa, menjadi serupa seperti Kristus, maka teladanilah Kristus. Saya kasih tahu, ada orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kenapa firman harus menjadi manusia? Kenapa harus menjadi manusia? Bukankah Allah Bapa bisa berkata, hai seluruh dunia, aku mengampunimu, aku menebusmu, aku menyelamatkanmu. Dia berkata dari sorga tanpa datang ke dunia. Saya mau kasih tahu, dengarkan baik Bapak Saudara. Kenapa firman harus menjadi manusia? Namanya Yesus Kristus. Karena yang mau diselamatkan itu adalah manusia. Supaya dia boleh menjadi korban tebusan bagi manusia, dia harus menjadi manusia. Yang kedua, kenapa firman harus menjadi manusia? Dengar baik. Supaya terlihat dengan jelas, dengan konkret, dengan nyata. Ada contoh, sosok, teladan manusia yang pernah hidup sempurna, tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercela, bahkan sampai memiliki ketaatan yang sempurna. Kitab Filipi berkata, yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya, berkenosis, membatasi dirinya dengan mengenakan tubuh yang terbatas, yaitu tubuh manusianya. Dia rela mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia, taat, bahkan sampai taat mati di kayu salib. Dengarkan Bapak Ibu Saudara, kenapa firman harus menjadi manusia? Supaya ada sosok manusia sempurna yang bisa menjadi patron, blueprint, contoh, teladan panutan bagi kita. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan berfirman kepada Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, kecuali buah pengetahuan yang baik dan jahat. Jangan engkau makan. Ketika engkau memakannya, kamu pasti mati. Artinya kalimat itu apa? Taatlah kepada Tuhan, mengabdilah kepada Tuhan, jangan melanggar firman Tuhan. Ternyata Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa atas bujuk rayu dari si ular yang dipakai oleh iblis. Dengar baik, Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Kejadian ada yang namanya Adam. Dalam kitab Roma ada yang namanya Adam terakhir. Adam pertama muncul sebagai sosok manusia yang memberontak, tidak taat kepada Tuhan. Tapi datanglah Adam kedua, yaitu Yesus Kristus, yang tunduk patuh taat kepada Bapa sampai taat mati di kayu salib. Saudara dikasih Tuhan, kenapa dia harus menjadi manusia? Untuk menebus dosa pemberontakan, dosa ketidaktaatan kita. Dengan dia mau rela taat sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa pemberontakan kita, sehingga kita dimungkinkan untuk tunduk patuh taat kepada Tuhan. Dialah teladan kita yang sempurna. Saudara dikasih Tuhan, saya ulangi kembali ini penting. Kalau kita ingin makin bertumbuh, mengintrospeksi, mengevaluasi diri kita, berbenah dalam hidup kita, bandingkanlah diri kita dengan Yesus. Kalau kita berkaca, bercermin kepada Yesus, maka ketahuanlah banyak hal yang masih kurang, yang perlu dibenahi, diubahkan, dipulihkan, disempurnakan dari diri kita, sehingga menjadi serupa seperti Kristus. Nah, sekarang begini. Dalam segala hal, Yesus adalah contoh, teladan panutan bagi kita. Dan malam hari ini, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yesus yang adalah manusia sempurna dalam keberadaan sebagai manusia, dia adalah sosok contoh teladan sempurna, termasuk di dalamnya dalam hal berdoa.
Saudara dikasih Tuhan, saya sampaikan kepada kita malam hari ini, dua hal mutlak penting atau pokok dalam kehidupan rohani kita, yaitu doa dan firman. Saya ulang-ulang ini karena banyak yang lalai, banyak yang tidak mengerjakan, tidak melakukan. Saya kembali ulangi Bapak Ibu Saudara, supaya kita setia dalam perkara-perkara yang basic ini, perkara-perkara sederhana ini, maka kita akan mengalami progresivitas, akan mengalami pertumbuhan iman yang dinamis, makin dewasa, makin dipulihkan, diubahkan dan disempurnakan. Saya ulangi, dua hal penting yang mutlak harus ada dalam kehidupan rohani kita, yaitu doa dan firman. Apa itu doa? Apa itu firman? Saya bahasakan dengan praktis supaya gampang Bapak Ibu Saudara hafal dan mengerti, pahami, simpan serta lakukan. Apa itu? Doa adalah kita bicara kepada Tuhan. Firman adalah Tuhan bicara kepada kita. Saya ulangi sekali lagi kalimat ini. Doa adalah kita bicara kepada Tuhan. Firman adalah Tuhan bicara kepada kita. Dengar baik, kalau kita hanya berdoa, berbusa-busa mulut kita berdoa kepada Tuhan, maka kita hanya curhat, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Itu namanya monolog. Tapi bagaimana supaya terjadi dialog, supaya terjadi komunikasi antara kita dengan Tuhan, harus komplit, harus lengkap. Doa dan firman. Doa kita bicara kepada Tuhan, firman Tuhan bicara kepada kita, maka terjadilah komunikasi, dialog yang indah, manis dan luar biasa antara kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang begini, saya sampaikan kepada kita saat ini, jangan sampai kita meremehkan kedua hal ini. Jangan sampai ada di antara kita yang meremehkan doa, karena doa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan sampai kita meremehkan, memandang sebelah mata firman, karena firman adalah Tuhan berkomunikasi kepada kita. Nah, maksudnya ya, terima kasih untuk Ali Said, doa dan firman luar biasa, haleluya, amin. Doa kita bicara ke Tuhan, firman Tuhan bicara kepada kita, supaya terjadi keseimbangan. Dan kalau keseimbangan terjadi, kita akan bertumbuh dalam kerohanian kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya, buat pertanyaan ke Bapak Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara, doa itu sebagai apa? Apakah doa itu sebagai kewajiban? Doa, dengar baik, doa itu apakah sebuah keharusan, kewajiban atau apa? Saya mau kasih tahu, bagi orang Kristen, buka hati kita masing-masing, buka pikiran kita. Doa bagi orang Kristen, dengar baik, bukan sebatas kewajiban, bukan sebatas keharusan. Kalau ada kata kewajiban, keharusan, maka dalam melakukannya biasanya ada unsur keterpaksaan. Dengar baik, saya sampaikan ini kepada Bapak Ibu Saudara. Doa bukan sedangkal kewajiban atau keharusan. Apalagi doa bukan pekerjaan rutinitas. Dengar baik, doa bagi orang Kristen yang bertumbuh, makin dewasa, makin disempurnakan, doa adalah sebuah kesukaan, sebuah kesenangan, sebuah kegembiraan. Saya kasih tahu, kalau Bapak Ibu Saudara sudah masuk kepada tataran doa sebuah kesukaan, kesenangan, sebuah kegembiraan, sebuah kebanggaan, percayalah, maka tidak akan pernah malas dalam melakukannya. Kenapa? Karena sebuah kesukaan, karena sebuah kesenangan, sebuah kebanggaan, sebuah kegembiraan. Mari masukkan pola pikir ini dalam diri kita. Katakan kepada dirimu, katakan kepada suamimu, anak-anakmu, keluargamu, istrimu, doa bukan keharusan, doa bukan kewajiban, doa adalah sebuah kesenangan, kesukaan, kegembiraan, kebanggaan. Suarakan, tuliskan, doa bukan keharusan, doa bukan kewajiban. Saya ulang-ulangi ya, supaya nancap.
Doa bukan keharusan, doa bukan kewajiban. Doa adalah sebuah kesukaan, kesenangan, kegembiraan, kebanggaan. Masukkan ke memorimu, tempatkan dalam hatimu, dan jadikan itu sebagai bagian yang terintegrasi, mengalir dalam darahmu, mengalir dalam tarikan nafasmu. Maka kita tidak akan pernah sukar dan sulit untuk melakukannya. Karena apa? Saya ulangi sekali lagi ya kalimat ini. Doa bukan keharusan, bukan kewajiban, tapi katakan tingkatkan, naikkan porsi dari penyerahanmu kepada Tuhan. Katakan bersama malam hari ini, doa adalah sebuah kesukaan bagiku, doa adalah sebuah kesenangan bagiku, doa adalah sebuah kegembiraan dan kebanggaan bagiku. Ketika ada orang berkata, mari kita berdoa, yes, aku suka itu. Amin. Ketika ada orang berkata, kawan-kawan, mari kita berdoa, yes, ini saya tunggu. Amin. Jangan kalau dibilang berdoa, bapak mengatakan berdoa kepada istri dan anak, tunggu papi lagi asik ini main handphone, tunggu dulu, memperbaiki status dulu. Jangan Bapak Ibu Saudara. Ketika ibu atau istri berkata, Pak, nah, ayo kita berdoa. Yes, aku suka itu. Aku suka, aku senang, aku bangga, aku gembira. Wah, luar biasa sekali saudara. Saya mau tanya malam hari ini. Selain Yesus, siapa di Alkitab yang memiliki kesukaan berdoa? Bukan kewajiban, keharusan berdoa. Siapa? Ada yang jawab? Iya, Tato. Doa adalah kesukaan, kesenangan, kegembiraan bagiku. Amin. Amin. Terima kasih Mas Tato. Terima kasih. Ini kita mau hayati. Percayalah, paradigma kerangka berpikir ini penting. Kalau kita berkata, aduh doa lagi. Kalau nggak doa nanti nggak enak sama Tuhan. Saya kasih tahu, itu kita tidak punya relasi, tidak punya hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau dikatakan, ayo kita berdoa. Wah, mantap. Aku mau bicara dengan Bapakku. Dengar baik. Kalau doa itu kesukaan masuk akal. Kenapa? Karena kita mau bicara dengan siapa? Dengan siapa Bapak Saudara? Kenapa doa sebuah kesukaan? Karena kita mau bicara kepada Tuhan yang besar, Tuhan yang maha tinggi, maha ajaib, maha luar biasa, maha kasih, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kalau mau bicara ketemu dengan presiden, enak gak? Senang gak? Senang gak ketemu dengan presiden? Ada di sini bahasa matanya marsak, marubut-ubut, berat hati ketika mau bicara dengan Bapak Presiden. Ada di sini yang malas. Aduh, malas ketemu bicara dengan Pak Presiden Jokowi. Waduh, ada yang tidak beres itu di otaknya. Mau bicara dengan Bapak Presiden, kalau saya sebagai pendeta, pendeta Berton, Anda dikasih kesempatan bicara dengan Pak Presiden, waduh, langsung lari saya tunggang langgang, bahagia sukacita. Jangankan itu, kemarin saja video call Pastor Andi Simon ke saya dan istri saya. Bahagianya luar biasa. Dengar baik, baru Pastor Andi Simon hambanya video call ke kami. Waduh, sukacitanya luar biasa. Beliau bicara ke kami luar biasa sekali. Apalagi kalau Bapak Presiden, pejabat negara, apalagi kalau hamba-hamba Tuhan yang diurapi dipakai Tuhan. Kita mau bicara kepada mereka. Mana mungkin kita lesu, mana mungkin kita malas, mana mungkin kita dongkol, mana mungkin kita bersungut-sungut, mana mungkin kita tidak selera. No. Dengar baik, Bapak Ibu Saudara, kita bicara mau ketemu dengan pemimpin negara saja, kita bangganya luar biasa. Bahkan kita pajang fotonya di rumah kita. Kan begitu dulu kan? Kalau ada orang yang ketemu dengan Pak Presiden Soeharto dulu, maka langsung dibuat itu di ruang tamu besar-besar. Bila penting besar banget dibuat. Kalian jangan macam-macam ya. Saya sudah pernah ketemu dengan Soeharto gitu. Saking bangganya. Berfoto dengan Pak Soeharto dulu. Luar biasa sekali. Saya mau kasih tahu. Ini saya kasih contoh-contoh praktis Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita berdoa, kita bicara ke siapa? Makanya saya mau menantang mengingatkan kita semua, jangan main-main ketika berdoa. Jangan buyar pikiranmu ketika berdoa. Kenapa? Karena kita sedang berhadapan dengan Tuhan Allah semesta alam yang menciptakan langit, bumi, laut beserta segala isinya, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan Dialah pemilik dunia ini. Kita sedang bicara kepada Dia. Kok malas? Kok bosan?
Ketemu dengan pacar, masa bosan? Bicara dengan pacar, masa bosan? Kita ini bukan sekedar bicara dengan pacar, Bapak Saudara. Kita bicara dengan Tuhan Allah semesta alam. Kok malas? Itu sebab saya katakan tadi, doa itu bukan kewajiban, bukan keharusan, tapi kesukaan karena kita sedang curhat, menumpahkan isi hati kita kepada Bapa, Raja segala raja. Amin, saudara. Ya, Krishna sampai menginte, doa adalah hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan. Yes, tapi doa juga bisa doa bersama. Doa bersama. Nanti baca kisah para rasul, mereka semua bergandeng tangan, berdoa dengan bersuara bersama-sama. Doa pribadi, yes, Yesus sering melakukan doa pribadi. Tapi Yesus juga merindukan mengajak murid-muridnya berdoa. Perhatikan, ketika di Taman Getsemani, tidak sanggupkah engkau dengan aku berjaga-jaga bersama selama 1 jam? Yesus juga rindu doa bersama, bukan hanya doa pribadi. Tapi biasanya kalau sudah lolos doa pribadi berjalan dengan teratur, hal itu akan menggemakan, menularkan doa rindu untuk bersama. Karena apa? Karena seseorang yang sudah berhasil membangun doa pribadi, dia akan merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa membangun relasi hubungan dengan Tuhan. Dia rindu supaya itu juga tertransfer, tertular kepada orang-orang lain di keluarganya. Oke, pertanyaan saya tadi belum terjawab. Siapa di Alkitab di mana dia membuat doa bukan keharusan, bukan kewajiban, tapi kesukaan? Siapa? Ada yang bisa jawab? Saya tunggu. Tolong dijawab, Bapak Saudara. Siapa di Alkitab di mana dia membuat doa bukan sebuah keharusan, kewajiban, tapi sebuah kesukaan? Siapa? Ada yang bisa jawab? Ayo yang bergabung ini, ada yang bisa jawab siapa di Alkitab selain Yesus ya? Siapa dalam Alkitab? Ada yang bisa jawab? Saya tunggu. Ayo live chatnya, komentar. Siapa di Alkitab di mana dia menempatkan doa dalam hidupnya? Yes, Eva Kara. Berarti ini kawan ini suka membaca firman ini. Kenapa? Buktinya kita coba membaca. Terima kasih kawan Eva Kara, berarti kau suka membaca firman. Lanjutkan, kembangkan terus, makin maju ke depan. Daniel 6 ayat 11. Mari kita buka. Iya, doa berkesukaan baginya. Kenapa kesukaan? Bukan dituliskan kesukaan, tapi dari apa yang dia lakukan itu kesukaan bagi dia. Daniel 6 ayat 11. Ayo kita lihat. Saya belum masuk ke Markus, Bapak Ibu Saudara, karena ini masih prolog. Daniel 6 ayat 11. Iya, terima kasih. Iya. Mantap Eva Kara. Iya, terima kasih, saya mau support ya. Salah ketik maksudnya apa ini? Tuhan salah ketik. Oh iya, terima kasih. Daniel 6 ayat 11. Mari kita baca sama-sama. Saya rindu Bapak Ibu Saudara mau menyampaikan kepada kita saat ini. Dengar baik. Mari belajar tentang doa. Karena Bapak Saudara mungkin berkata, dia kan Yesus juga Tuhan. Padahal dia berdoa dalam keberadaannya sebagai manusia. Ya, saya sudah bahas tadi siang itu. Bapak Saudara, Daniel 6 ayat 11. Apa dikatakan di sini? Saya rindu Bapak Saudara berkomitmen mengenai doa Daniel. Percayalah, lihatlah, saksikanlah, yakinilah perkara-perkara besar, terobosan luar biasa seperti pengalaman Daniel akan Bapak Ibu Saudara alami dalam hidup masing-masing, dalam keluarga. Ketika berkomitmen seperti Daniel ini. Kita baca Daniel 6 ayat 11. 2 ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Maksudnya tahu Bapak Saudara surat perintah? Surat perintah barang siapa yang selama 30 hari menyembah selain kepada Raja Nebukadnezar dan patungnya yang dibuat, maka dia akan dimasukkan ke gua singa. Ada orang-orang tertentu yang tidak suka dengan Daniel. Mereka mencoba mencari, mereka bentuk tim pencari fakta untuk mencari kesalahan Daniel dalam hal pemerintahan. Karena Daniel seorang yang jujur, seorang yang dipercaya, punya integritas, mereka tidak bisa menemukan. Akhirnya mereka menemukan yang bisa kita tuduhkan bersalah dia kepada raja lewat pujian dan penyembahannya, lewat ibadahnya menyembah selain daripada kepada patung Nebukadnezar atau menyembah kepada raja. Demi
Dikatakan di sini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dengar baik. Tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dengar baik saudara. Dulu orang-orang Israel itu punya tanda petik kiblat. Kiblat doa orang Israel. Kiblat arah doanya ke arah Yerusalem. Kenapa ke arah Yerusalem? Karena di Yerusalem lah ada bait Allah, rumah Tuhan. Jadi kiblat mereka ke sana. Kalau sekarang kiblat kita kemana? Tidak lagi kemana-mana. Karena Tuhan hadir di mana-mana. Karena Yesus telah datang. Allah yang Immanuel. Allah yang beserta dengan kita. Di mana-mana dia bisa hadir. Tanpa perlu harus ada lagi fokus. Kiblat arah kemana. Itu kekristenan. Dengar, kita lanjutkan baik. Perhatikan baik. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dengar baik, ini berikutnya kita baca sama-sama. 2 ya. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Perhatikan berikutnya, seperti yang biasa dilakukannya. Kata biasa dilakukannya, tolong jangan diartikan rutinitas. No, biasa dilakukannya artinya tertib, disiplin, komitmen. Seperti yang biasa dilakukannya. Tidak pernah lalai. Ada jam-jam doanya. Ibu-ibu yang ada di rumah, jangan banyak tidur siang-siang. Bolehlah tidur kalau sudah capek, mencuci, menyapu rumah, mengepel, mengurusi anak-anak dan lain sebagainya. Bolehlah tidur istirahat. Tapi buat bagi yang tidak bekerja di kantor tapi sebagai ibu rumah tangga, dengar baik malam hari ini, jadilah sebagai tiang doa dalam keluargamu. Percayalah kalau engkau sebagai ibu rumah tangga membuat sebagai tiang doa, ada komitmen bagimu. Pagi aku mau berdoa jam berapa, siang jam berapa, malam jam berapa. Buat jam doa seperti Daniel. Percayalah, perkara-perkara besar, terobosan, transformasi, pembaharuan, perubahan ke arah yang lebih baik akan terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Amin Bapak Ibu Saudara. 3 kali sehari seperti yang biasa lakukannya. Apa itu? Dia berlutut. Berlutut di sini merendahkan hati. Dia berdoa, berkomunikasi, berbicara kepada Tuhan dan memuji Allahnya. Dengar baik, saudaraku, ini luar biasa sekali. Jadi Daniel itu menempatkan doa bukan peraturan, bukan keharusan, bukan kewajiban, tapi kesukaan. Saya rindu malam hari ini Bapak Ibu Saudara mengembangkan doamu. Aduh, gak enak sama pendeta, gak enak nanti kalau kita tidak berdoa. Bukan. Doa itu adalah kesukaan. Ya, Ali Said menyimpulkan kalimat saya, tertib, disiplin, komitmen, berlaku dalam kehidupan sehari-hari, dalam segala hal. Haleluya, saya terus belajar. Amin. Saudara dikasih Tuhan. Saya tidak menyampaikan kemarin itu Bapak Ibu Saudara. Saya coba menggali teologi dalam-dalam. Banyak yang tidak suka kuliah. Tapi kalau hal yang praktis begini terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari, banyak yang suka, banyak yang menuliskan amin, amin, puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya mau sampaikan, bukan saya tidak bisa, saya bisa membahas hal yang dalam-dalam, saya bisa, tapi saya mau buat warna. Bapak Ibu Saudara akan menyentuh realita kenyataan kehidupan kita masing-masing. Dan saya selalu berupaya, Bapak Ibu Saudara, setiap melakukan hal yang kecil, hal yang praktis, tapi itu menentukan perubahan rohani kita. Apakah lebih merosot atau semakin maju. Ketika kita setia melakukan apa yang seharusnya harus kita lakukan sebagai nutrisi, vitamin kerohanian kita. Saudara dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu malam hari ini, kita baru belajar dari Daniel. Dia tempatkan doa sebagai kesukaan. Malam hari ini saya dorong Bapak Ibu Saudara, jadikan doa bukan peraturan, bukan hukum, bukan kewajiban, bukan keharusan, tapi tempatkanlah doa, Tuhan, aku dan seisi keluargaku
mau menjadikan doa warna dalam hidup keluargaku. Doa itu bukan keharusan, bukan hukum, bukan peraturan, bukan kewajiban, tapi doa itu adalah sebagai sebuah kesukaan, kesenangan, kegembiraan, kebanggaan bagiku, bagi istriku, suamiku, anak-anakku. Percayalah, itu akan berjalan dengan langgeng. Dan ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan berkomunikasi dengan kita, percayalah, jalan-jalannya, tuntunannya, isi hatinya, pikirannya, kehendaknya pasti dinyatakan dalam hidup kita. Karena Dia Allah yang hidup, bukan sekedar Allah yang dikonsepkan manusia, tapi Allah yang real, Allah yang nyata, Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Baik, malam ini supaya jangan terlalu panjang saya bicara, saya belum masuk ke Markus 1 ayat 35. Besok akan kita bahas, kita lanjutkan. Ini hanya baru intro pembukaan, tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara akan didorong, diteguhkan, dikuatkan, dimotivasi, dirangsang, dimotivasi untuk melakukan sesuatu yang baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih. Malam hari ini kami kembali diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Jika kami berkata kami hidup di dalam Allah, maka kami wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristus adalah contoh teladan kami yang sempurna, baik dalam hal kelemah lembutan, kerendahan hati, dalam hal kasih, dalam pengorbanan, bahkan juga termasuk dalam hal berdoa. Yesus tidak hanya mengajarkan murid-muridnya berdoa dengan doa yang terkenal, yaitu doa Bapa kami. Tapi sebelum mengajarkan murid-muridnya berdoa, Yesus telah terlebih dahulu memiliki kehidupan doa dan menempatkan doa sebagai sesuatu yang prioritas, yang penting, yang utama di dalam kehidupan Yesus. Sebagai manusia, Dia memiliki komunikasi yang intens, yang berkesinambungan dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami kembali diingatkan, doa bukan sekedar peraturan atau hukum bagi kami. Doa bukan keharusan, bukan kewajiban, bukan keterpaksaan, tapi doa kami mau tingkatkan malam hari ini. Biarlah apa yang hamba sampaikan, belajar dari hamba-Mu Daniel, doa adalah sebuah kesukaan, kesenangan, kebanggaan, kegembiraan bagi kami. Ketika kami mengatakan kalau doa adalah sebuah kegembiraan, itu masuk akal bagi kami Tuhan. Karena kami sedang berkomunikasi, menumpahkan, mencurahkan isi hati kami kepada Allah Tuhan semesta alam, yang menciptakan langit, bumi, laut beserta segala isinya, dan yang memiliki segala yang Kau ciptakan. Ketika kami berbicara kepada Tuhan melalui doa kami, berarti itu adalah sebuah kenikmatan bagi kami, sebuah kebanggaan dan kesukacitaan bagi kami. Tolong kami semua Tuhan, mampukan kami supaya kami jangan terpaksa berdoa. Kalau kami terpaksa berdoa, berarti kami sedang merendahkan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tidak bergairah, tidak selera, tidak bangga, tidak senang berbicara kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini kami masih menempatkan doa sebagai peraturan gereja, peraturan firman Tuhan. Tapi biarlah kami malam hari ini benar-benar direstorasi, direformasi, diperbaharui paradigma kami, pikiran kami, hati kami, hidup kami. Yesus hanya sejauh doa. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Biarlah kami menempatkan doa sebagai sebuah kesukaan, sebuah kenikmatan, sebuah kesenangan, kebanggaan dan kegembiraan bagi kami. Kami berdoa saat ini dengan gembira, dengan sukacita, dengan senang hati kepada setiap anak-anak Tuhan yang telah menuliskan pokok doa, yang mengalami sakit panas, yang mengalami sakit penyakit apapun yang mereka derita saat ini. Kami berdoa dengan sepakat, dengan sehati, di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalirlah kuasa-Mu, menjamah setiap yang membutuhkan dukungan doa malam hari ini. Sakit penyakit apapun, problem masalah apapun
yang sedang mereka hadapi, bahkan anak-anak mereka yang sudah dan sedang akan mengikuti ujian CPNS. Tuhan menolong, memberkati, bukakan jalan, perlengkapi dengan hikmat, berikan karuniakan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan, mujizat-Mu, keajaiban-Mu, aliran kesembuhan turun tercurah, menjamah mereka, melawat mereka yang sedang sakit, bagian-bagian tubuh yang sakit dilawat, dijamah Tuhan malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, malam ini kami rindu beristirahat. Engkau menjaga, melindungi kami, memberikan kepada kami mimpi yang indah. Proteksi Tuhan berlaku atas totalitas hidup kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, keluarga kami, dalam genggaman tangan Tuhan. Besok pagi bangunkan kami dengan kesegaran baru dari Tuhan, kesehatan dari Tuhan, untuk kami kembali berdoa kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, dan juga lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, ini adalah doa dan seruan kami naikkan kepada Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sekian pertemuan kita malam hari ini. Mohon maaf saya belum selesai menyampaikan bagian yang pertama dari keteladanan doa Yesus. Tapi jangan takut, besok masih ada waktu, masih banyak waktu. Kita akan pelajari bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk terus belajar, mari bergabung dengan laman ini. Silakan di-share, dibagikan. Kalau yang baru pertama kali bergabung, silakan ditekan ikuti supaya nanti gampang bergabungnya. Apa yang kita buat di sini langsung ada nanti lonceng notifikasi, membuat pemberitahuan kepada Bapak Ibu Saudara untuk segera bergabung. Oke, sekian dari saya. Salam untuk Bapak, untuk Ibu, anak-anak, untuk keluarga Bapak Ibu dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah. Saya close ya.